Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Zulman, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 7 Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menjadi fasilitator dan pengajar praktik saya dalam pendidikan guru penggerak ini adalah Bapak Supriyanto SPD, menjabat sebagai fasilitator. Ibu Yesi Hermayani SPD menjabat sebagai pengajar praktik. Bapak, Ibu Fasil, dan PP yang saya hormati, izinkan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas 1.1J koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan oleh Bapak Presiden pertama Republik Indonesia itu Insinyur Soekarno karena jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan nasional di Indonesia. Setelah mempelajari materi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa filosofi pemikiran KHD adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan yang menuntun. Bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik harus bisa menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. 2. Pendidikan yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya murid setempat. Misalnya, murid di daerah pegunungan berbeda karakteristiknya dengan murid yang ada di daerah pesisir pantai. Murid daerah Riau berbeda dengan murid daerah Papua. 3. Pendidikan yang memerdekakan dan menghamba pada anak. Pendidikan yang memerdekakan menurut KHD adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan harus berorientasi pada murid, sehingga pendidikan harus berhamba, melayani dengan sepenuh hati pada anak. 4. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut, KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta, karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lainnya dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik
tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional yang menjelaskan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap dunia pendidikan Indonesia, di dalam kelas saya memberikan materi pembelajaran dengan kategori masih berpusat pada guru, di mana murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang dicapai dengan mentransfer materi pelajaran dengan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok di kelas, memberi contoh soal, kemudian memberi latihan soal pendalaman materi. Murid mengikuti semua arahan-arahan yang saya berikan untuk dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menyebabkan beberapa murid yang tingkat kemampuan menyerap pembelajaran yang rendah merasa tertekan dan berakibat pada belum tercapainya penanaman karakter dan pencapaian kompetensi. Dari sini, apa yang saya lakukan, saya sadari belum maksimal dan jauh dari pemikiran bahwa seorang pendidik harus menghamba pada murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional yang intinya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami banyak hal tentang bagaimana selayaknya sebagai seorang pendidik. Sesuai filosofi pendidikan KHD, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk mendebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak memiliki minat dan bakat serta keunikan sendiri. Anak harus menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tugas seorang pendidik menurut KHD hanyalah menuntun sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini belum maksimal. Semestinya saya melaksanakan pembelajaran di kelas secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja namun juga efektif psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid harusnya saya dudukkan pada porsinya, yaitu bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran. Harus penuh kesabaran dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam filosofinya, KHD mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Saya harus memahami keadaan anak berdasarkan lingkungan mereka, bagaimana cara belajarnya, dan tentunya menyesuaikan dengan zaman sekarang. Saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dengan memahami murid akan mencapai tujuan, saya mendidik anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya akan dengan sungguh-sungguh memahami karakter dan kemauan anak. Saya juga perlu memahami bahwa sebagai seorang pendidik, saya harus betul-betul menerapkan slogan KHD, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, atau guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madio Mangun Karso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tut Uri Handayani, guru harus memberikan dorongan, menjadikan murid mandiri dengan nasihat-nasihat terbaik.
Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya juga harus menerapkan pembelajaran yang berbasis kebudayaan. Banyak murid yang masih kental dengan bahasa daerahnya, maka tugas saya menuntun bagaimana mereka menggunakan bahasa daerah yang baik dan benar, memperkenalkan budaya bergotong royong dan bekerja sama saling tolong-menolong, serta menumbuhkan semangat belajar mereka lewat pembelajaran yang berkearifan lokal. Contohnya adalah mengadakan di sekolah pementasan drama dengan latar cerita daerah yang berada di sekitar sekolah juga perlu saya ajarkan. Dengan menjadi guru yang berkarakter baik, murid akan meniru sehingga dapat menjadi murid yang berkarakter lebih baik lagi. Saya harus menjadi guru yang lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.